Nanti hostnya tak alihkan ke Kaderti ya, Oke, baik. atau iya, Itu udah izin itu kan, Kak? udah. Soalnya jaringanku sini lagi bermasalah, ada hujan soalnya. Oke. Oh, di sini hujannya udah mereda malah. Wah, Hmm. Banjir nggak di sana kalau hujan? biasanya sih kalau di tempat kami ini enggak kak, masih terhindar dari banjir. Hmm. Mbak Yeremia enggak pulang Sumba ya? Iya belum Pelayanan Bu, di mana kamu? di tempat Om Oh, Samuel Darmanto di Desa Situ Beseng Tangerang kak. oh iya iya. Oke, kita sambil menunggu yang lain, kayaknya kita mulai aja karena waktunya udah 19.00. Kita belajar tepat waktu ya, saudara-saudara. Oke, salam semuanya. Shalom. Shalom. Ya, selamat malam. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung bersama-sama dengan Peacemaker malam hari ini yang sudah meluangkan waktunya, dan saya percaya bahwa kita sekalian akan diberkati oleh Tuhan melalui hamba-Nya pada malam hari ini. Nah, sebelum sebelum kita memulai bersama-sama, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan memulai acara kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan, yang kami dengarkan dapat memberkati setiap kami untuk menjadi pedoman bagi kehidupan kami Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan memberkati kami. Biarlah hikmat Tuhan melimpah atas hamba-Mu agar apa yang disampaikan biarlah dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Teman-teman kami yang belum bergabung, Tuhan tolong supaya setiap sarana yang digunakan memudahkan mereka untuk dapat bergabung mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Segala bentuk intervensi iblis kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Kami izinkan kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami pada malam ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara-saudara. Sebelum saya memperkenalkan pembicara pada malam hari ini, saya minta kepada kita sekalian untuk yang tidak berkepentingan berbicara pada malam hari ini bisa mematikan audionya. Videonya boleh dinyalakan, boleh juga tidak dinyalakan, tapi karena untuk kepentingan recording, jadi teman-teman boleh menyalakan video. Seperti itu ya teman-teman. Jadi pada malam hari ini kita akan mendengarkan atau kita akan diberkati dengan sebuah tema pembicaraan yang menurut saya ini sangat penting dan akan sangat bermanfaat bagi kita yang sebagian besar 90% orang-orang yang ada di sini itu belum menikah Kak, yang pembicaranya. Jadi kita butuh banget yang malam hari ini ada di sini. Saya percaya bahwa kita semua akan diperlengkapi dengan pengetahuan yang luar biasa, dan saya percaya bahwa itu tidak lepas dari tuntunan hikmat Tuhan kepada pembicara kita. Pembicara kita pada malam hari ini namanya adalah, kalau saya biasanya panggil Kak Michel, kalau teman-teman mau panggil Pak silahkan. Nama lengkapnya Kak Michel Rijal Pais, orang Ambon, lulusan dari STT Beria Salatiga dan sedang melanjutkan pendidikan S2 di STT Jafre Jakarta. Sekarang beliau tinggal di Jakarta, pelayanan di GSJA Tanjung Priuk, dan tahun 2012 sampai 2013 pernah melayani di GBI, GFH, dan God's Grace Ambon selama 6 bulan. Dan pelayanan di GSJA Tanjung Priuk dari tahun 2013 sampai hari ini. Beliau sudah menikah dan sedang berdoa untuk mempunyai seorang anak, beberapa anak. Jadi kita akan berdoa bersama-sama untuk beliau supaya dikaruniai anak sesuai dengan permintaan doa mereka. Mungkin itu sekedar yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya mengingatkan kepada teman-teman sekalian untuk
Teman-teman yang ingin bertanya kepada pemateri untuk setiap materi yang disampaikan pada malam hari ini, silahkan chat privasi ke saya atau bisa melalui WA saya yang ada di grup Peacemaker, supaya saya akan membacakan setiap pertanyaan yang ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Waktu selanjutnya saya langsung persilahkan kepada pembicara malam hari ini. Silahkan, Kak. Iya, shalom, shalom, shalom. Iya, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Oke. Kak. Siap. Malam hari ini yang mau saya bicarakan adalah tentang accountability partner atau mitra akuntabilitas, atau yang akan saya lebih sering sebut sedari saya pertama kali mendengar istilah ini adalah partner akuntabilitas. Namanya agak rumit, agak susah karena buat lidah-lidah seperti saya yang udah biasa ngomong aja tuh kadang-kadang agak keseleo ya. Partner akuntabilitas. Kita belajar dulu. Saya pertama kali mendengar istilah ini ketika saya ada dalam kelas S2, di mana mentor saya menjelaskan bahwa kita tuh butuh partner akuntabilitas. Dan apa itu partner akuntabilitas? Sambil kita akan belajar sama-sama tentang apa itu partner akuntabilitas, nanti saya minta setiap teman-teman untuk bersiap-siap. Saya akan tunjuk atau saya akan minta siapapun yang memiliki inisiatif tinggi untuk membacakan ayat-ayat yang saya minta untuk dibacakan. Setuju ya semua ya? Yang setuju boleh tunjukkan jempolnya. Oke. Dasar Alkitab untuk partner akuntabilitas ini terdapat dalam Kolose 3 ayat 16. Bunyinya boleh dibaca oleh teman-teman. Silakan siapa yang mau membuka suaranya untuk membaca, boleh silakan. Bagaimana teman-teman? Boleh? Oke. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin. Terima kasih Derti. Jadi dalam Kolose 3 ayat 16 inilah yang menjadi dasar pemikiran adanya partner akuntabilitas. Kita lihat apa itu? Ada 5 bagian. 4 sampai 5 bagian dari presentasi malam hari ini buat dari saya untuk setiap teman-teman. Poin pertama kita mau bahas apa itu partner akuntabilitas. Yang pertama, seseorang yang menolong orang lain untuk menjaga komitmen. Yang kedua, teman atau mitra yang menemani Anda melakukan proses perubahan. Mirip mentoring tapi bukan mentoring. Ya, jadi yang pertama, orang yang menolong orang lain untuk menjaga komitmen. Yang kedua, teman atau mitra yang menemani Anda dalam melakukan proses perubahan. Jadi orang ini adalah orang yang menjaga, yang menolong kita untuk menjaga komitmen. Orang yang menemani kita untuk menjaga komitmen dalam proses perubahan kita. Istilah ini awalnya digunakan dalam program penurunan berat badan tahun 1960-an di Amerika. Namun pada tahun 1990-an banyak orang Kristen menggunakan istilah ini dan menjadi partner akuntabilitas bagi sesama orang Kristen lainnya untuk melakukan komitmen moral dan spiritual, seperti menjaga komitmen untuk tidak melihat hal-hal yang berbau pornografi. Jadi istilah ini awalnya adalah istilah yang digunakan dalam fitness, kegiatan fitness ataupun penurunan berat badan. Supaya kenapa? Supaya orang yang sedang dalam program diet, program penurunan berat badan atau program untuk meningkatkan ototnya, mereka menjaga komitmen. Makanannya harus tetap terjaga, tidurnya harus tetap terjaga, dan gaya hidupnya harus tetap terjaga.
Dan istilah ini akhirnya digunakan pada tahun 1990-an untuk orang-orang Kristen sebagai bentuk komitmen moral dan spiritual. Nah, dasar Alkitabnya akan kita bahas sekarang ini. Seperti yang sudah saya sebut sebelumnya, bahwa dasar Alkitab partner akuntabilitas terdapat di Kolose 3 ayat 16. Dan kita akan bahas sedikit dasar Alkitabnya. Secara keseluruhan dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 17 dengan judul perikop manusia baru. Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Teman-teman boleh siap-siap buka Alkitabnya, nanti saya minta siapapun untuk baca. Ya, dalam ayat 5 sampai 8, Rasul Paulus menulis agar jemaat Kolose mematikan segala yang duniawi di dalam diri mereka. Boleh ada satu orang baca untuk Kolose 3 ayat 5 sampai yang ke-8? Silakan. Apakah ada yang mau baca? Kolose 3 ayat 5 Sampai 8. Silakan. Oke. Di bawah perikop manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu sudah melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Terima kasih. Terima kasih, Habel. Jadi di ayat 5 sampai 8 dari Kolose pasal yang ketiga, Rasul Paulus menulis agar jemaat Kolose mematikan segala yang duniawi dalam diri mereka. Apa maksudnya mematikan segala yang duniawi? Kita masih hidup di dunia, sulit untuk mematikan hal-hal yang duniawi. Maksudnya adalah, mari kita berusaha menekan keinginan kita akan hal-hal yang duniawi. Disebutkan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Lalu buanglah semua yang yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang sering keluar dari mulut kita. Inilah hal-hal yang disuruh, yang diminta oleh Rasul Paulus untuk dimatikan atau dihilangkan. Kemudian dalam ayat 8 sampai 10, Rasul Paulus menyatakan kerinduannya agar setiap jemaat Kolose yang saat itu sudah memiliki hidup baru dalam Kristus agar tetap dan terus berjuang, bertekun dalam iman, yang artinya mereka harus mengubah kebiasaan-kebiasaan lama mereka sebelum mengenal Kristus. Mereka harus secara sadar berusaha melawan setiap potensi godaan untuk kembali ke kehidupan lama. Boleh dibaca, teman-teman, dari ayat 8 sampai 10 dari Kolose 3. Silakan. Oke, lanjut. Ya, silakan. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling menustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Ya, jadi ini, dalam ayat 8 sampai 10, Rasul Paulus merindukan agar kita semua, jemaat Kolose yang pada saat itu ya, sudah memiliki hidup baru, sudah menerima surat-surat daripada Rasul Paulus, sudah menerima pengajaran daripada Rasul Paulus, untuk berjuang, bertekun dalam iman. Memang sulit, karena dari lahir mereka bukan orang Kristen sebelumnya. Namun ketika mereka merubah diri menjadi orang percaya, mereka harus berusaha untuk hidup baru. Kebiasaan-kebiasaan yang lama itu harus ditanggalkan. Inilah makanya diminta Rasul Paulus merindukan agar setiap jemaat harus tetap gigih, berjuang sampai akhir.
dalam ayat 10 sampai 11 Rasul Paulus menyatakan betapa pentingnya satu pembaharuan hidup, sehingga ia menuliskan satu kalimat yang kuat, yaitu menanggalkan manusia lama dan menggenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Dan Rasul Paulus juga menerangkan bahwa kita semua orang yang sudah menerima Kristus saat ini ada dalam satu kesatuan, satu tubuh Kristus. Kita semua ada dalam persekutuan dengan Kristus. Silakan Bung Habel, boleh dibacakan selanjutnya ayat 10 sampai 11. Ini yang paling aktif ya. Oke, ayat 10 dan 11. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ayat 11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang yang tak bersunat, orang barbar atau orang sakit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ya, terima kasih Bung Habel. Dalam ayat 10 sampai 11 dinyatakan bahwa kita harus terus-menerus mengenakan manusia baru, berusaha melepaskan. Kalau ini kita melihat gambar di sini merupakan satu penggambaran ya. Bajunya dilepas kemudian dipakaikan pakaian yang baru. Sulit memang, apalagi kalau kita sudah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan sedari lahir, sedari kecil. Kita tumbuh dengan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Namun karena mau mengenal Kristus lebih lagi, kita harus berusaha untuk membuat karakter kita, diri kita semakin serupa dengan Kristus. Dan Rasul Paulus pun mengingatkan bahwa di ayat 11 ini, tiada lagi orang Yunani, orang Yahudi, orang bersunat atau tidak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ini maksudnya apa? Kita semua orang percaya ada dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Jadi kita semua adalah saudara dalam Kristus. Kemudian di ayat 12 sampai 17, Rasul Paulus mengajak agar setiap jemaat Kolose sebagai satu kesatuan tubuh Kristus untuk saling menolong, mengampuni, menegur, dan mengasihi satu dengan yang lainnya. Silakan Bung Abel, ayat 12 sampai 17. Ayat 12. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelembutan, dan kesabaran. Maaf, sampai ayat berapa? 17, ayat 17 sampai ayat 17. Ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih, sebab pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat yang ke-17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya, Sekian. terima kasih Bung Hebel. Jadi secara keseluruhan dari Kolose 3 ayat 5 sampai 17, Rasul Paulus sedang menerangkan bahwa kalau kita lihat judul perikopnya ya, seperti yang tadi Bung Habel sudah sebutkan, manusia baru. Jika disimpulkan, Rasul Paulus sedang menerangkan bahwa untuk hidup sebagai manusia baru yang bisa atau yang dimampukan untuk menanggalkan kebiasaan lama, kita memerlukan sesama kita, orang percaya, untuk menolong kehidupan kita
mengingatkan kita, menegur kita, mengasihi kita, hidup sebagai manusia baru. Karena itulah dalam Kolose 3 ayat 16 atau secara keseluruhan Kolose 3 ayat 5 sampai 17 ini merupakan kehidupan sebagai manusia baru yang dimana kita memerlukan sesama anggota tubuh Kristus. Di bagian ketiga, kita akan bahas mengapa kita perlu partner akuntabilitas. Kekristenan tidak didesain untuk dijalani seorang diri. Dalam Alkitab dinyatakan bahwa orang percaya adalah bagian dari tubuh Kristus. Seperti yang tadi kita sudah belajar ya. Setiap orang percaya adalah sebagian atau anggota dari tubuh Kristus. Tidak peduli dimanapun mereka bergereja. Tidak peduli dari sinode mana. Mereka, kita semua adalah satu tubuh Kristus. Kalau kita membaca dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita melihat bahwa dalam pertumbuhan iman, kita saling membutuhkan. Selain saling menolong, mengasihi, dan menguatkan, kita juga membutuhkan partner rohani untuk bisa saling mengaku dosa. Iblis menyukai bila kita menyembunyikan dosa dan kelemahan, karena hal itu membuat dosa semakin berkuasa dan kuat pengaruhnya atas diri kita. Tetapi apabila kita saling mengakuinya kepada orang yang kita percaya, maka dosa ditelanjangi dan iblis kuasanya tidak berdaya. Dosa merupakan satu kondisi yang turun-temurun, sulit untuk kita hindari sebagai seorang manusia yang masih hidup di dunia ini. Karena itu kita memerlukan suatu strategi untuk menghadapi dosa. Salah satu strategi untuk menghadapi dosa yang kita perlukan adalah memiliki partner akuntabilitas. Yang mana kita dapat saling mengaku dosa, saling menguatkan, saling mengingatkan akan komitmen kita untuk menjalankan disiplin rohani. Dengan cara ini, teman-teman, kita dapat melucuti kuasa dosa yang mencoba untuk menjatuhkan kita, anak-anak muda Kristen. Selain itu, kenapa kita harus memerlukan partner akuntabilitas? Kita juga mau belajar dari pengalaman kejatuhan hamba-hamba Tuhan atau para pelayan Tuhan. Hari-hari ini kita sering mendengar bahwa ada hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan yang jatuh dalam dosa. Nah, kita bisa melihat ini hanya dua dari sekian banyak contoh. Ada hamba-hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa. Ya, kenapa? Mereka menyembunyikan keinginan dosa mereka. Mereka tidak men-sharekan, tidak minta orang lain untuk menolong mereka. Kemudian, kita selain ada hamba-hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa, kita juga melihat ada pula hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan yang depresi hingga bunuh diri. Salah satu contohnya, pemimpin gereja besar di Amerika, Pastor Andrew Stockley. Beliau bunuh diri di Agustus tahun 2018 kalau tidak salah ya. Dan ada seorang pendeta yang menuliskan tentang pendeta Andrew ini di Facebooknya. Aku tidak kenal dengan pendeta Andrew dan aku tidak akrab dengan gereja itu. Aku menyesal dia merasa seperti itu. Penggembalaan itu memang sulit dan kadang-kadang dalam kurung pendeta bisa merasa sangat kesepian. Sulit untuk punya teman sejati yang bisa jujur dengan kita tanpa takut dihakimi. Keluargaku dan gerejaku mendukung gereja Inland Hills dan keluarga pendeta Andrew, tulis Scott Graham, pendeta Real Life Church of Kankakee, Illinois, lewat akun Facebooknya. Jadi pendeta Scott Graham ini menyadari bahwa sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, bahkan yang terlibat dalam penggembalaan, kadang-kadang kita bisa merasa kesepian karena kita ada dalam satu puncak pelayanan. Dan banyak orang merasa kita tuh mampu melakukan segalanya. Jadi kita jadinya tidak ada orang yang berani untuk menegur kita, tidak ada orang yang berani untuk mengajak kita berbicara mengenai hal-hal kesepian dalam diri kita. Nah,
selain pendeta Andrew Stockline, ada juga Pastor Jared Wilson, aktivis kesehatan mental juga, yang memutuskan untuk bunuh diri pada September 2019 dikarenakan depresi berat. Dalam postingan Facebook, seorang pendeta juga, Pastor Greg Laurie, mengingatkan bahwa kadang banyak ada yang berpikir bahwa sebagai pendeta atau pemimpin spiritual seperti kami tidak mengalami rasa sakit dan pergumulan orang biasa. Kami haruslah yang memiliki semua jawaban, tetapi kami tidak memiliki semua jawaban itu. Pada akhirnya pendeta hanyalah orang-orang biasa yang membutuhkan Tuhan untuk mendapatkan pertolongannya dan kekuatannya selalu dan setiap hari. Jadi melalui pengalaman-pengalaman ini, ya, hamba-hamba Tuhan ini, kita menjadi sadar bahwa kita ini adalah manusia biasa. Semua orang adalah manusia biasa. Hamba Tuhan, pelayan, bahkan orang-orang yang tidak terlibat dalam pelayanan sekalipun. Kita semua adalah orang biasa. Kalau kita baca ini, kematian Jared Wilson, seorang pendeta yang tewas bunuh diri, bukanlah kasus pertama pendeta bunuh diri. Januari 2019, Jim Howard ditemukan tewas di rumahnya dengan luka tembak di bagian kepala. Selain itu, September 2018, yang tadi kita bahas, Andrew Stockline. Kemudian, Oktober 2018, seorang pendeta di Prancis juga ditemukan tewas karena bunuh diri. Hal ini mengingatkan buat setiap kita bahwa pendeta, pelayan Tuhan, hanyalah manusia biasa. Mereka juga membutuhkan jamahan dan pertolongan Tuhan melalui orang lain untuk menjalani kehidupan ini. Ada statement terakhir di bagian keempat ini. Jangan lagi mau berjalan sendiri. Kita memerlukan partner untuk menjalani hidup sebagai manusia baru. Amin. Jadi kita memerlukan partner, memerlukan teman, mitra, rekan untuk kita menjalani hidup sebagai manusia baru. Sebagai salah satu strategi melawan dosa. Nah, kita masuk ke bagian yang keempat. Bagaimana menjadi partner akuntabilitas. Setelah kita mengetahui alasan penting kita memerlukan partner akuntabilitas, mungkin kita masih bingung, sebenarnya bagaimana cara menjadi partner akuntabilitas? Apa yang harus dilakukan oleh anak-anak muda Kristen dalam mencari dan menjadi partner akuntabilitas? Yang pertama, doakan dan carilah orang yang kita bisa percayai dan memiliki kedewasaan rohani. Kenapa? Kita harus benar-benar berdoa dan mencari orang yang benar-benar dewasa rohani. Karena kita akan mempercayakan hal-hal yang ada dalam diri kita, yang kita sembunyikan. Hal-hal yang kita lakukan di tempat yang tidak ada orang sama sekali. Kita akan mempercayakan kita mengaku dosa kita kepada mereka. Dan orang-orang ini ketika mendengar itu tidak ada penghakiman dari diri mereka buat setiap kita. Dan jangan lupa, karena kita harus mensiarkan setiap dosa-dosa kita, saling membagi, saling memberitahu, saya melakukan dosa ini, saya punya ada godaan nih untuk melakukan dosa ini. Karena itu untuk memiliki partner akuntabilitas, misalkan saya laki-laki, saya harus mencari laki-laki. Kalau seperti Derty, perempuan, dia harus mencari perempuan juga partner akuntabilitasnya. Supaya apa? Supaya kita jadi sama. Kita bisa mempercayakan hal-hal yang kita sembunyikan dalam diri kita kepada mereka. Dan yang kedua, setelah menemukan partner yang tepat untuk berkomitmen dan saling mengingatkan soal kedisiplinan rohani, hidup kudus, kita harus berkomitmen nih, menentukan tujuan. Apa nih yang mau kita tuju? Apa yang mau kita lakukan? Misalkan, saya mau punya kedisiplinan rohani, tolong ingatkan saya. Atau temannya yang satu, saya punya masalah nih dengan hidup kudus, tolong ingatkan saya. Ya, setelah menemukan partner yang tepat, harus berkomitmen untuk saling mengingatkan. Masalah kedisiplinan rohani, hidup kudus, gaya hidup atau gaya berpacaran, dan masing-masing harus memiliki kerendahan hati. Karena apa? Karena ketika kita berbicara, kita setara. Ini bukan mentor kepada anak yang mentori. Tapi ini kita setara. Baik saya maupun partner akuntabilitas saya, kita adalah orang-orang yang setara.
kita memiliki kedudukan yang setara. Jadi kita seperti sahabat, kita teman. Sahabat tempat di mana kita mempercayakan segala sesuatu. Dan dia juga mempercayakan segala sesuatu kepada kita. Jadi kita harus memiliki kerendahan hati agar ketika ditegur, nggak baper. Anak muda kan gitu masalahnya. Ya, kita berkomitmen, oke kita salaman, jabat tangan. Ya, waktu senang-senang kita sukacita banget. Ketika kita jatuh dalam dosa, kemudian kita cerita sama orang partner akuntabilitas kita nggak menghakimi, hanya mengingatkan dan menegur. Kita baper. Karena itu kita perlu kerendahan hati. Supaya apa? Kita nggak baper. Nggak bawa perasaan ketika ditegur. Nggak, wah saya tersinggung dengan omongan kamu. Nggak baper. Kita harus memiliki kerendahan hati. Dan pada posisi ini saya mengenal seseorang yang kebetulan adalah mentor saya. Beliau menggunakan beberapa software atau aplikasi bahkan di handphonenya. Sehingga nanti saya akan sharekan aplikasi-aplikasi dan software tersebut. Bagian ketiga dari bagaimana menjadi partner akuntabilitas adalah berkomitmen untuk bertemu tatap muka 1 atau sampai 2 minggu sekali. Jadi ini bukanlah orang yang ada jauh di awang-awang, yang nggak kenal kita sama sekali. Untuk mencari partner akuntabilitas ini adalah kita mencari sahabat. Jadi sahabat itu harus orang yang dekat, orang yang dimana kita bisa akrab. Untuk bertemu tatap muka 1 sampai 2 minggu sekali. Kalau masa pandemi memang terhalang untuk bertemu, bolehlah kita bertemu dengan video call. Tapi jangan lupa, kita bukan hanya bertemu untuk ngobrol-ngobrol biasa. Di situ kita harus sharing, saling membagi masalah pribadi kita, atau masalah dosa kita, atau saya kalau ketemu orang ini, pikiran saya jadi jahat. Atau kita harus sharekan perenungan kita dalam ketika kita baca Alkitab, saya merenungkan hal ini. Diskusi masalah-masalah tertentu yang berhubungan dengan pertumbuhan rohani kita dan saling mendoakan. Bahkan saya mau katakan berkomitmen bertemu tatap muka 1-2 minggu sekali ini hanya sebuah kebiasaan rutin. Setiap hari kita harus terus punya koneksi, harus tetap tersambung dengan partner akuntabilitas itu. Kita harus tetap sekarang kita punya handphone di mana-mana ya. Kita punya handphone, kita bisa chatting, kita bisa hubungi melalui Facebook atau WA. Sudah banyak platform untuk kita gunakan untuk sama-sama berkontak ria ya. Jadi setiap hari kita harus tetap kontak, mengingatkan, bro, jangan lupa sebelum sarapan rohani dulu ya, baca Alkitab. Bro, jangan lupa ya berdoa. Bro, saya ada masalah nih. Tolong doakan. Ini yang harus kita lakukan setiap hari. Dan inilah ya, ini adalah 2 software dan aplikasi. Yang di atas ini adalah software untuk dipasang di komputer, namanya Extreme Watch. Dan yang di bawah adalah Accountable to You, aplikasi berbayar ya. Nah, software X3 Watch ini dipasang oleh mentor saya di PC atau laptopnya. Nah, aplikasi Accountable to You, aplikasi handphone berbayar 70.000 per bulan, ini digunakan oleh mentor saya. Aplikasi dan software ini berfungsi untuk memantau aktivitas internet kita. Jika masuk ke website atau tidak sengaja melihat website-website yang mencurigakan, berpotensi pornografi, akan ada laporan yang masuk ke HP partner akuntabilitas kita. Dan aplikasi-aplikasi ini akan ada laporan setiap hari, terkirim ke partner kita. Dan saya belum menggunakannya karena ini berbayar ya, per bulan. Lumayan buat dompet kita semua ya, apalagi anak-anak muda kan, ya kita tahu lah, dompetnya tidak begitu tebal. Tapi ini mentor saya lumayan niat, dia sangat berniat. Bahkan dia menuliskan di Facebooknya bahwa ini adalah strategi perang saya melawan pornografi. Saya bertarung melawan pornografi. Meskipun di hamba Tuhan dia tulis, ini dengan senjata-senjata ini saya bertarung melawan pornografi. Saya bertarung melawan pornografi, memasang aplikasi dan software ini
Sehingga baik partner akuntabilitasnya, istrinya juga bisa memantau aktivitas di internet, aktivitas handphone. Ini sesuatu yang sulit buat kita. Pasti tidak nyaman. Karena kita terbiasa menyimpan segala sesuatu sendiri. Baik kesenangan dan terutama dosa ya. Kita biasanya menyimpan segala sesuatu sendiri. Ingat, seperti yang saya sebutkan tadi. Dosa itu punya kuasa kalau kita sembunyikan terus-menerus. Dengan cara ini, kita sedang melucuti kuasa dosa. Dengan cara ini, kita membuka dosa jadi dilucuti kekuasaannya. Dia tidak lagi berkuasa atas kita. Tidak lagi punya pengaruh atas kita. Dengan cara seperti ini, kita dapat menjadi orang yang terbuka. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kita adalah surat yang terbuka. Ini surat yang terbuka. Tapi ingat, hanya kepada partner akuntabilitas kita. Karena itu ini dikatakan privacy. Makanya ada kata pribadi. Ini masalah pribadi, ini hal yang pribadi. Karena itu kita butuh partner, bukan umum untuk semua orang harus tahu, tapi cukup partner kita yang tahu. Nah, refleksi dan kesimpulan kita pada malam hari ini, semua hal yang pada malam hari ini yang dibahas sedang terarah pada satu poin penting untuk kita perhatikan. Saya dan teman-teman membutuhkan orang lain untuk menjadi mitra kita, partner atau rekan kita. Bermitra atau memiliki partner akuntabilitas ini merupakan suatu langkah strategis bagi diri kita untuk bisa hidup dalam Tuhan. Atau ini merupakan salah satu strategi untuk kita berperang melawan setiap dosa-dosa. Dan ada tujuan penting dari kita bermitra adalah untuk terus bertumbuh. Ya. Bermitra atau memiliki partner akuntabilitas ini merupakan satu langkah strategis bagi diri kita untuk bisa hidup dalam Tuhan. Nah, ketika kita bertumbuh, kita terus melatih diri kita untuk berusaha melepas semua kebiasaan lama kita. Memang harus pelan-pelan dan mulai menciptakan kebiasaan baru dalam Tuhan. Tidak cuma melepas kebiasaan lama, tapi mengganti apa yang sudah biasa kita lakukan itu dengan kebiasaan baru. Salah satu contoh saja. Sebelum saya bertobat, lagu-lagu yang saya dengar adalah lagu metal, lagu rock. Ini saksian pribadi saya. Lagu rock, lagu metal, kata-kata kasar, kata-kata yang jahat. Saya senang dengarnya. Semakin lagu itu semakin rock, semakin metal, semakin tidak jelas kata-kata untuk didengar, saya putar, saya bisa tidur. Itu saya dulu. Sebelum saya benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan. Namun setelah saya menyerahkan diri kepada Tuhan, saya punya kebiasaan baru. Saya cari musik rock yang juga memuji Tuhan. Jadi bukan cuma musik rock yang biasa, tapi yang juga memuji Tuhan. Itu untuk konsumsi pribadi saya. Nah, itu kita mengganti kebiasaan lama dengan kebiasaan yang baru. Ya. Dan ketika kita mulai membiasakan diri dengan kebiasaan baru ini, maka saya percaya setiap kita berjalan bersama partner akuntabilitas dapat mengikut Tuhan dan dapat memberikan pertumbuhan rohani yang sehat bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Yang terakhir, kesimpulan kita mau sama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Jadi mari teman-teman saat ini mulai arahkan tujuan langkah kita, fokus langkah kita, cari tujuan kita. Apa yang saat ini menjadi kebiasaan buruk kita, dosa kita ingat-ingat dan harus benar-benar inisiatif menyadari bahwa itu dosa. Ya, seperti kebiasaan menonton video porno, bergosip dan lainnya. Cari partner, berdoa, bergumul untuk mencari partner akuntabilitas jika belum punya ya. Dan setelah itu, setelah punya, lakukan yang tadi kita sudah bahas. Sharekan tujuan-tujuanmu. Atur jadwal pertemuan-pertemuan dan teruslah berkomitmen menjalankan kemitraan ini dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Itu saja dari saya. Silakan, Kirti. Ya, terima kasih Kak Michel untuk materinya bagi semua peserta pada malam hari ini, dan kita langsung saja udah ada banyak pertanyaan yang masuk ke sini Kak. Wah, aku langsung bacain aja dari yang pertama.
Pertanyaannya begini, Kak. Seseorang yang menolong kita untuk menjaga komitmen, apakah harus seiman? Sedangkan yang seiman tidak bisa berkomitmen. Langsung dijawab aja, Kak. Pertanyaan ini menyangkut pada hal apa ya? Harus ditahu dulu. Karena tadi coba nanti boleh ulang pertanyaannya? Oke, pertanyaannya begini, Kak. Seseorang yang menolong kita untuk menjaga komitmen, apakah harus seiman, sedangkan yang seiman saja tidak bisa berkomitmen? Ya, jadi jelas karena kita sedang berusaha bertumbuh dalam Kristus. Jadi ini sangat jelas kita harus mencari yang seiman, orang yang benar-benar dewasa kerohaniannya. Karena kita sedang mencari pertumbuhan dalam Kristus. Kalau orang yang tidak seiman, dia tidak mengerti standar-standar Kristen ya. Dia tidak tahu apa itu firman Tuhan dalam Kristus. Dia tidak mengerti apa standar-standar kaidah-kaidah Kristen. Ya, agama lain, iman lain itu punya standarnya sendiri, berbeda dengan standar kita sebagai orang Kristen. Itu jawaban saya. Oke, Kak. Semoga yang bertanya bisa terjawab ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, Kak. Kebiasaan buruk itu gampang untuk ditinggalkan, tetapi gampang balik lagi, Kak. Ada tips nggak? Terima kasih. Tipsnya, kebiasaan buruk ini berbeda mungkinnya dengan dosa. Tapi bisa jadi karena kebiasaan buruk akhirnya menjadi dosa. Ya, harus ingat ya, kebiasaan buruk berbeda dengan dosa. Tapi kebiasaan buruk yang dilakukan terus-menerus nanti akan timbul dosa di dalamnya. Nah, untuk melakukan hal ini, karena kebiasaan buruk ini punya potensi menuju dosa, ya. Jadi ya sama seperti yang tadi saya sudah bicarakan. Kita perlu orang lain, kita perlu sahabat atau rekan untuk kita berbagi, menceritakan hal-hal ini, hal-hal yang kebiasaan buruk kita. Misalkan saya punya kebiasaan buruk, saya agak kasar nih dengan teman-teman saya agak kasar, saya sering keluar kata-kata kasar pada teman-teman saya. Gimana tips-tipsnya? Ya, kita harus pelan-pelan memulai, cari tahu kenapa kamu mengeluarkan kata-kata kasar. Apa yang mendorong kamu mengeluarkan kata-kata kasar? Kamu harus tahu, gali dalam dirimu, kenapa kamu mengeluarkan kata-kata kasar. Dan ini panjang sebenarnya ya kalau untuk dijawab. Kita harus punya sesi-sesi selanjutnya. Ya, tips saya satu, kamu cari teman yang seperti yang saya katakan tadi, partner, rekan untuk bercerita hal ini sebagai salah satu strategi. Dan bersama partner itu, kamu harus menyusun strategi. Harus bagaimana nih saya menanggulangi kebiasaan buruk saya. Apa pemicunya? Apa yang memicu saya melakukan kebiasaan buruk ini? Kita harus cari tahu. Contoh, ketika seorang laki-laki melihat berpikiran kotor, pasti ada pemicunya. Apa video apa yang dilihat atau apa yang dilihat ketika sedang ada di jalan, itu punya pemicunya. Untuk setiap kebiasaan buruk itu punya pemicu. Jadi kita harus cari tahu, susun strategi bersama sahabat kita, sahabat akuntabilitas kita ini, baru kita mulai lakukan. Apa nih harus kita lakukan? Susun langkah-langkah yang terbaik, cari strateginya. Ya, ada pemicu sehingga melakukan kebiasaan buruk. Cari pemicunya. Nah, kita harus menanggulangi dari pemicunya. Ya, misalkan kayak tadi saya bilang kan, saya melihat wanita. Yang saya lakukan, sebagaimana saya dilatih oleh mentor saya, ketika kita melihat wanita yang pakaiannya nggak beres nih di depan, ketika duduk di restoran, kita ngeliat ada wanita di seberang sana pakaiannya nggak beres. Kebiasaan buruk kita sebagai cowok, kita lihat, wah demen banget lihatnya nih, suka banget lihatnya. Yang tidak, yang demikian yang kita lakukan. Saya mau duduk di sebelah sini supaya saya nggak lihat sana. Jadi kita duduk di arah sebaliknya dan kita tidak melihat pemandangan yang seperti itu. Minta maaf kepada teman-teman wanita ya, karena setiap laki-laki punya kelemahan. Kelemahan ini nih yang jadi pemicu untuk kita melakukan dosa. Ya, seperti itu Derti jawaban saya. Semoga menolong. Iya, jadi kenali pemicunya, kemudian selesaikan pemicunya, dan cari partner supaya bisa menolong kita. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Kak.
ada pendeta yang bilang bahwa kebiasaan lama itu harus dilepaskan oleh pendeta. Apakah benar? Bukankah itu harus karena determinasi kita? Ada pendeta yang bilang bahwa kebiasaan lama kita harus dilepaskan oleh pendeta. Iya. Oh, oke. Buat saya mungkin ini kurang tepat ya, karena seperti yang tadi dibilang, pendeta juga apa? Pendeta juga adalah manusia biasa. Dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan yang bisa melepaskan kebiasaan lama kita. Tidak. Pendeta dapat menolong kita untuk melepaskan kebiasaan lama kita. Betul. Tapi pendeta bisa melepaskan? Tidak. Dia dapat menolong kita. Dia dapat jadi mentor kita, jadi sahabat kita, partner kita, untuk kita berbagi masalah-masalah spiritual, masalah-masalah dosa kita pada mereka. Mereka, saya bisa katakan hamba-hamba Tuhan, ada yang cocok dan ada yang tidak cocok. Dan karena mereka sama-sama manusia biasa, jadi ya tidak benar lah kata-kata itu. Jadi kita harus ada dalam Tuhan, karena kita ini seperti yang dibilang dalam firman Tuhan, kamu adalah imamat yang rajani. Kita adalah imam, kita semua adalah imam. Kita dapat datang ke hadirat Tuhan seorang diri. Memang kalau kita tidak merasa kuat, datanglah kepada hamba-hamba Tuhan. Datanglah kepada sahabat-sahabat spiritual kita, sahabat-sahabat rohani kita, untuk kita share dan diskusi masalah-masalah kebiasaan lama kita. Ya, itu aja dia. Oke, jadi pendeta itu juga manusia. Pendeta bisa menolong kita, bisa menolong kita untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk. Tapi kembali lagi ke kita pribadi. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Kak. Ini banyak banget pertanyaannya, Kak. Jadi pertanyaannya begini. Kak, aku susah banget untuk mengampuni orang-orang yang selalu berusaha menghancurkan apa yang aku berusaha bangun. Gimana caranya supaya aku keluar dari situ? Terima kasih, Kak. Pertanyaannya pribadi ya. Pertanyaan ini pertanyaan yang pribadi banget sebenarnya. Iya, betul. Mengampuni itu hal yang kompleks. Sangat sulit untuk dilakukan. Tapi cara pertama yang mungkin kita lakukan adalah belajar mendoakan orang tersebut. Belajar mendoakan orang yang kita tidak suka itu. Itu mungkin cara paling pertama untuk kita lakukan. Saya pernah dengar salah satu khotbah daripada dosen saya di Salatiga. Beliau bilang begini. Sebenarnya orang yang paling kita benci itu orang yang paling kita idolakan. Kenapa? Di ujung jalan di sana dia ada, kita langsung stres setengah mati. Wah, ada orang itu. Wah, ada dia di situ. Dia ada di sini, kita stres setengah mati. Ada dia di sini. Kita langsung cari tahu dan segala macam. Ya. Ketika makanya saya katakan kita harus mendoakan orang tersebut supaya kita mulai bangun diri kita, pemikiran dalam diri kita bahwa kita mengasihi orang tersebut. Kita mulai bangun dalam diri kita bahwa kita mulai mengasihi orang tersebut. Itu pertama-tama, jalan pertama yang harus kita lakukan untuk mengampuni. Ya memang sulit. Soal mengampuni ini merupakan hal yang sangat kompleks buat kita. Bahkan saya sendiri sebagai hamba Tuhan juga, kami semua masih dalam pergumulan untuk menyelesaikan hal ini. Karena itu ya, hal paling pertama ya kita harus mencoba berdoa buat orang tersebut. Bangun pemikiran dalam diri kita bahwa saya mengasihi orang tersebut. Karena itu saya mendoakan dia. Kalau teman-teman benar-benar ada dalam posisi, ini benar-benar udah gak bisa lagi nih, saya udah gak bisa ada di sini. Kan tadi bilang kan, orang tersebut selalu menghancurkan apa yang saya bangun, ya kan? Cari lingkungan baru. Cari lingkungan baru. Kalau memang benar-benar sudah tidak ada jalan lainnya. Cari lingkungan baru, tetap berdoa buat orang tersebut. Cari lingkungan baru supaya bayangan orang tersebut tidak terus ada di kepala kita. Ya.
supaya bayangan orang tersebut tidak terus ada di kepala kita. Setiap kita bangun sesuatu, wah, terngiang-ngiang orang itu lagi. Nanti dia menghancurkan apa yang saya bangun. Jadi kita harus cari lingkungan baru, benar-benar fresh start ya. Nggak ada orang yang tahu kita, orang tersebut benar-benar nggak dikenal di situ bahkan. Supaya kita benar-benar bisa memulai sesuatu yang baru dan kita bisa melakukan tujuan-tujuan baru, langkah-langkah baru yang lebih baik lagi. Itu Derti. Oke, Kak. Selanjutnya, ini pertanyaan menurut Derti itu ini tidak tepat seperti pembahasan, tidak masuk ke pembahasan, tapi katanya dia sering bertanya tentang pertanyaan ini dan belum mendapatkan jawaban. Mungkin Kak Michel bisa menolong. Dia bertanya begini, kenapa anak kecil itu nggak pernah diajarin dosa, tapi dia bisa berdosa, Kak? Aku tanya sana sini tapi nggak pernah dapat jawaban. Terima kasih. Iya, karena semua manusia kan punya potensi dosa. Nggak perlu diajarin, pasti semua manusia punya potensi untuk berdosa. Anak kecil nggak perlu diajarin untuk berbohong. Ketika dalam situasi tertekan, dia tidak punya jalan, kamu yang makan ini ya? Enggak, saya nggak makan itu. Dia akan ngomongnya seperti itu. Itu hal yang spontan, saya rasa. Itu hal yang spontan banget. Nggak perlu jawaban teologis seperti apapun. Itu hal yang spontan. Karena setiap kita punya potensi untuk berbuat dosa dari lahir sampai sudah mati. Makanya kan di situ dibilang matikanlah segala hal yang duniawi. Harus mati dulu. Hal-hal yang duniawinya harus mati dulu dalam Kolose 5 tadi. Kolose 3 ayat 5 tadi. Matikanlah hal-hal yang duniawi. Buanglah. Makanya kita harus mati dulu supaya bisa hidup lagi. Ada ayat yang mengatakan mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus. Makanya kalau kita mati, matilah bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Punya hidup baru. Hidup yang mungkin kita masih punya potensi untuk berbuat dosa, tapi dosa udah nggak berkuasa lagi. Itu. Dari. Semoga menjawab ya. Semoga menjawab ya yang bertanya biar nggak bertanya lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa usul atau saran yang dapat kita berikan kepada orang yang jauh di sana, di mana dia sangat kesepian sehingga berusaha mencari teman di salah satu aplikasi yang berbayar, dan ternyata aplikasi tersebut membawa orang itu untuk jatuh ke dalam dosa? Sepertinya aplikasi berbayar ini saya tahu. Ya, itu aja. Deti, apalagi ada lagi? Udah, Itu Kak, itu aja Kak. Makanya dibilang komunitas itu penting. Kalau dia jauh di sana, benar-benar harus cari komunitas. Kalau dia benar-benar kesepian, nggak punya teman, harus cari komunitas yang sehat. Saya bisa katakan komunitas Kristen. Carilah komunitas anak muda Kristen secara online. Sekarang, sejak pandemi ini, bermunculan, berjamur di mana-mana komunitas online Kristen. Salah satunya Peacemakers ini ya. Saya lihat di platform lain ada anak-anak Tuhan. Di lain ada bagi sate kamu. Banyak banget deh. Ini teman-teman bisa sharing di situ sebenarnya loh. Meskipun kita nggak bertemu secara fisik, tapi secara online kita bisa ngobrol, kita bisa lihat diri kita dengan orang lain yang di online tersebut, kita bisa sharing. Jadi apalagi ini berani bayar, punya aplikasi berbayar loh. Aplikasi berbayar. Ini ada yang gratis. Kita bisa telepon, kita bisa hubungi video call, ngobrol secara langsung, live kalau perlu. Tanya, Kak, saya butuh ini, Kak. Kak, saya begini, Kak. Nah, dalam dunia sekarang ini amat sulit untuk dikatakan kesepian ya. Makanya meskipun kita jauh, manfaatkan platform-platform tersebut, handphone. Saya percaya masing-masing kita pasti punya internet, meskipun signalnya kadang-kadang kacau-kacau ya. Tapi masing-masing kita pasti punya internet. Gunakan itu sebaik-baiknya. Ya, ada kakak-kakak rohani yang atau hamba-hamba Tuhan yang kita bisa hubungi, bisa benar-benar kontak mereka.
Gunakan hal itu. Jadi jangan sia-siakan internet, apalagi dengan berbayar sehingga menyebabkan terjatuh dalam dosa. Itu wah, kasihan banget. Kita punya internet gratis, ada banyak hal, banyak aplikasi-aplikasi untuk berdoa, bahkan banyak banget. Gunakan internet ini, ya. Kasih tahu temannya untuk cari internet ini, gunakan internet ini untuk hal yang maksimal supaya spiritual kita, secara kerohanian kita bisa bertumbuh. Itu, Berti. Silakan. Ya, Kak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apakah karakter bisa membunuh atau menghilangkan panggilan Tuhan, Kak? Seperti contoh yang diberikan tadi bahwa ada pendeta-pendeta yang pada akhirnya masuk penjara dan panggilannya selesai. Bagaimana pendapat Kakak? Wah, kalau buat saya, yang namanya panggilan, sekalipun dia sudah jatuh, dia harus bangun lagi. Sekalipun namanya sudah hancur, ya karena dia berbuat dosa, itu adalah hal yang harus dia tanggung seumur hidupnya. Caranya dia harus bangun lagi. Ya memang sulit untuk seorang hamba Tuhan ya, apalagi namanya sudah terpampang di mana-mana. Wah, ini pendeta cabul, wah ini pendeta ini, wah ini pendeta melakukan hal ini, kata-katanya begini. Wah, apalagi sekarang ini banyak akun-akun di Instagram ya, yang akun-akun anonim yang pendetanya salah ngomong sedikit langsung di-share di Instagram ya. Wah, pendeta ini ngomongnya salah nih. Wah, pendeta ini ngomongnya begini nih. Terpampang di mana-mana. Yang namanya panggilan, sekalipun dia jatuh dalam dosa, dia harus bangun. Dia harus bangkit kembali. Sekalipun dia sudah melakukan dosa. Dan bahkan namanya sudah hancur. Dia harus tetap bangun. Karena Tuhan yang memanggil kita itu Tuhan yang hidup. Dia bisa mengubahkan, memutarbalikkan semuanya. Itu Derti. Oke, Kak. Jadi itu harga mati, panggilan itu harga mati ya. Ya. Nggak perlu malu kalau udah jatuh harus bangkit lagi. Harus bangkit. Kemudian ada lagi. pertanyaan nih Kak, bagaimana seorang yang mengaku secara pribadi dia seorang yang sudah lahir baru, tetapi hidupnya tidak menjadi berkat bagi orang sekitarnya. Hal ini menjadi masalah karena nama Tuhan akan dihujat. Bagaimana tindakan kita sebagai orang Kristen untuk menyikapi hal seperti pernyataan di atas? Terima kasih. Bagaimana seseorang mengaku secara pribadi dia sudah lahir baru, tapi hidupnya tidak menjadi berkat bagi orang sekitar. Ya, ini satu masalah yang sangat nyata ya. Kita bisa ngeliat bagaimana artis-artis yang agamanya Kristen sering ngomong Tuhan, 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 tapi tingkah lakunya kacau balau ya. Dan itu terpampang di media. Ini benar-benar satu masalah yang besar buat kita sebagai orang percaya. Ada orang-orang yang mengaku percaya tapi ya kehidupannya seperti itu. Caranya ya bagaimana ya untuk saya katakan ya. Ini memang seperti yang tadi kompleks. Jadi kalau orang tersebut sudahlah mengaku secara pribadi dia lahir baru tapi hidupnya tidak menjadi berkat, tugas kita kasih tahu orang itu. Simple ya. Kompleks tapi simple. Kasih tahu orang itu. Kasih tahu orang itu. Ini kan ada firman Tuhan katakan ya. Pertama-tama kalau dia masih bisa kalau dia belum bisa dikasih tahu kan setelah pertemuan 4 mata bawa orang lain. Kalau nggak salah dua atau 1 orang lagi tuh. Bawa. Kalau masih belum bisa ya dia harus dipertemukan dengan lebih banyak orang lagi. Dia harus dikasih tahu. Kalau awal-awal 1 orang tidak bisa, majukan 2 orang lagi. Ya akhirnya kesannya seperti mengeroyok, tapi kita lagi kasih tahu dia. Kita melakukan ini bukan karena untuk menjatuhkan, tapi untuk mengasihi dia. Supaya dia sadar bahwa hal yang dilakukan itu menimbulkan batu sandungan buat orang lain. Sulit pasti biasanya orang-orang yang seperti ini. Tapi ya saya percaya pasti kita bisa melakukan. Ya. Oke Kak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana caranya kita menghindari orang-orang, dalam hal ini pemimpin kita, yang selalu memojokkan kita sehingga kita terpaksa kembali ke kebiasaan lama? Bagaimana menghindari
pemimpin kita sehingga membuat kita kembali ke kebiasaan lama? Ambigu ya sebenarnya ini pertanyaannya. Ambigu banget. Cuma saya mencoba menjawabnya dan semoga ini bisa terjawab. Jadi untuk sebenarnya bukan menghindari pemimpin. Ya sama seperti yang tadi sih, kita harus ajak bicara pemimpin tersebut. Ajak bicara. Ya memang sulit, apalagi ini pemimpin rohani. Biasanya tuh tidak mau diajak bicara. Jadi kita harus coba ajak bicara. Kenapa? Tapi sebelumnya berdoa dulu. Jadi pertama-tama harus berdoa, kemudian kita ajak bicara. Kenapa? Apa alasannya? Saya selalu dipojokkan. Dari situ mungkin akan ketahuan. Mungkin ada sikap-sikap kita, ada perilaku kita yang tidak pas. Ya, seperti itu mungkin ya. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya. Masih Apakah banyak ya? kira-kira ada 6 lagi Kak? Oke, silakan. Pertanyaan selanjutnya, apakah partner akuntabilitas yang dimaksud di sini bisa pacar atau orang yang kita senangi? Tidak bisa pacar. Harus sesama jenis. Harus saya laki, dia laki. Derti perempuan, dia harus cari perempuan. Oke? Jadi jangan pacar. Bisa orang yang kita senangi, tapi harus kita pastikan orang tersebut bisa benar-benar pegang rahasia kita. Karena ini bukan bawa rahasia yang dia punya orang yang dia percaya, ketika berantem besar dan akhirnya putus hubungan, mereka saling membocorkan, membeberkan semua rahasia-rahasia. Enggak. Makanya diperlukan doa. Doa bisa buka jalan ya buat kita untuk menemukan orang yang tepat. Jadi bukan pacar. Pacar ini berbeda lagi ya. Sahabat bisa kita jadikan asalkan dia seiman dan bisa memegang rahasia kita dan benar-benar punya niat untuk bertumbuh dalam Tuhan. Jadi bukan cuma sekedar sahabat ya cerita-cerita. Nggak ada bedanya kalau sahabat cerita-cerita dosa kita ya. Dengan sahabat-sahabat yang lain kita juga seperti itu. Anak-anak nongkrong di jalan juga seperti itu ya. Mereka akan sama-sama cerita-cerita dosa-dosa mereka ya. Jadi seperti itu. Ya, itu Derti. Oke Kak, ini pertanyaan juga pribadi nih. Ya, Pertanyaannya silakan. begini, aku punya partner tapi dia bukan sejenis kelamin, mungkin maksudnya bukan satu jenis kelamin, tapi aku nyaman cerita sama dia apapun itu, dan yang pasti dia nggak pernah menghakimi aku. Salah nggak Kak? Untuk mencari partner, standar yang paling pertama harus sesama jenis. Memang saya bisa yakini bahwa kadang-kadang yang lawan jenis kita tuh nyaman banget karena memang sudah didesain seperti itu teman-teman. Makanya kamu nyaman. Karena sudah didesain, kamu cerita sama cewek, kamu cowok cerita sama cewek, kamu pasti nyaman. Cewek yang didengar cerita itu juga pasti nyaman. Karena cowok yang cerita, kita pasti akan merasakan nyaman. Itu sudah didesain seperti itu kita. Nah, kita harus cari orang yang bukan nyamannya kita. Tapi orang tersebut berani bawa kita keluar dari zona nyaman. Oke teman-teman? Orang yang bisa bawa kita keluar dari zona nyaman. Jadi tidak cuma membawa kita dalam, ya kita nyaman cerita sama dia. Enggak cuma seperti itu. Tapi kita juga, orang tersebut bisa bawa kita, atau kita bisa bawa orang tersebut keluar dari zona nyaman. Ya, meskipun dia tidak salah, dia tidak boleh, ingat lagi sekali lagi standarnya ya, sesama jenis kelamin, satu gender, laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita. Oke, kalau laki-laki dengan wanita atau wanita dengan laki-laki bisa jadi itu PDKT ya. Ya, oke Kak. Ini pertanyaan dia menyambung yang barusan dia bertanya.
Oke. Jadi ada kalanya kita udah percaya dengan orang yang satu jenis. Ya. Dan kita sudah bercerita tentang hal apapun karena kita yakin orang ini bisa dipercaya. Tapi pada akhirnya orang ini membuat kita trauma untuk terbuka karena dia menceritakan ke orang lain. Dan bahkan kita lebih nyaman cerita kepada partner yang berbeda jenis. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Selanjutnya jawaban saya mungkin akan terdengar klise ya. Berdoa. Pertama kamu harus berdoa. Karena kenapa? Kita ya nggak bakal bisa menemukan partner yang tepat tanpa berdoa. Berdoa dan terus mencoba mencari. Ya sementara boleh bercerita dulu. Asal ingat ya, jangan sampai membawa kita terlalu nyaman dan kita lupa bahwa dalam menjadi partner akuntabilitas kita harus berani keluar dari zona nyaman. Boleh sementara, sambil kita tetap mencari siapa nih partner kita sebenarnya. Meskipun ya awalnya sulit ya untuk percaya karena trauma-trauma tersebut ya, tapi kita harus berani keluar dari zona nyaman kita. Kita harus berani keluar dari zona nyaman kita. Terus mempercayakan sama orang lain. Karena kalau enggak kita nggak akan bisa terus bertumbuh. Ini salah satu strategi penting, teman-teman, untuk melawan kuasa dosa yang sudah ada dalam tubuh kita. Ya, seperti itu deh. Oke, Kak. Ada beberapa pertanyaan yang sama yang sudah terjawab ya teman-teman yang bertanya tadi. Yang orang yang kita senangi dan lain-lain itu sudah terjawab. Dan kemudian ada pertanyaan lagi. Apakah mencari partner akuntabilitas harus didasari dengan kehidupan kerohanian? Terima kasih. Maksudnya apa tuh? Kehidupan didasari dengan kehidupan kerohanian. Mungkin karena tadi dibahas bahwa mencari partner akuntabilitas harus didasari dengan doa dan seperti itu, Kak. Jadi gini teman-teman. Partner akuntabilitas, kalau yang saya bahas hari ini adalah tentang kekristenan. Tetapi kita bisa mencari partner akuntabilitas, misalkan saya ingin menurunkan berat badan saya yang berlebih, ya, karena seperti yang DRT tahu ya, berat badan saya cukup berlebih ya. Ketika saya ingin diet, saya butuh partner akuntabilitas dalam hal menurunkan berat badan. Orang yang bisa mengingatkan saya pola makan yang benar, pola makan yang baik, waktu tidur yang cepat, dan olahraga yang sebagaimana. Itu kita punya tanggung jawab. Dan atas dasar tanggung jawab tersebut, kalau DRT perhatikan media sosial saya, belakangan ini saya sudah hampir beberapa bulan ini, saya selalu men-sharekan kegiatan olahraga saya ke medsos. Itu bukan sebagai norak, hal yang norak, wah tunjukin sedikit-sedikit, tunjukin sedikit-sedikit, enggak. Tapi itu sebagai tanggung jawab moral saya kepada orang-orang lain. Dan saya bersyukur karena semangat saya untuk berolahraga sekalipun masih tubuh saya masih berat badannya masih belum terlalu signifikan turun ya, meskipun sudah pelan-pelan. Ada orang-orang yang diberkati, bahkan orang-orang yang berat badannya jauh lebih bagus daripada saya. Dia tidak pernah berolahraga, akhirnya dia mulai berolahraga. Ini tanggung jawab moral, teman-teman. Tanggung jawab moral. Jadi nggak cuma masalah rohani. Misalkan kita butuh untuk, saya butuh tidur yang sehat nih. Saya sering banget nonton drama Korea, nangis-nangis sampai tengah malam, bahkan sampai pagi. Saya jadi nggak bisa tidur, punya waktu tidur yang benar nih. Saya butuh partner akuntabilitas untuk mengingatkan saya akan hal ini. Itu bisa. Kita bisa minta orang lain untuk menjadi partner akuntabilitas, mengingatkan saya bahwa nonton Korea drama itu nggak boleh berlebihan ya, sehingga tidurnya sampai pagi. Bisa seperti itu teman-teman. Ada hal yang spiritual, ada hal yang sekuler. Silakan teman-teman. Kita boleh mencari partner masing-masing dalam berbagai masalah kita. Silakan Derti. Oke Kak, ada pertanyaan lagi. Bagaimana meyakinkan orang lain yang sudah pernah tersakiti karena sudah pernah percaya dengan partnernya, tapi malah disakitin ketika mereka berantem, supaya bisa mencari partner baru? Ini tadi sudah sedikit disinggung Kak Michel bahwa mungkin dia salah partner, dia curhat dengan orang yang kurang tepat. Tapi kalau Kak Michel ingin menjawab lagi,
silahkan memberikan jawaban. Mungkin untuk bagaimana caranya supaya menemukan partner yang baru, Kak. Iya, partner yang baru kita harus benar-benar selain berdoa ya, mata kita, minta Tuhan buka mata kita dan mata rohani kita lebar-lebar. Supaya kita benar-benar bisa nilai orang tersebut. Jangan cuma karena, wah kakak ini kelihatan dewasa, wah kakak ini kelihatan baik, wah orang ini kelihatannya baik, kelihatannya dewasa, terus kemudian kita tertarik untuk jadi partner akuntabilitas dia. Tidak. Standarnya itu harus orang-orang yang benar-benar bisa bawa kita keluar dari kenyamanan kita. Ya. Orang yang nggak cuma nyaman kita cerita, dia memang bisa dipercaya untuk kita percayakan masalah-masalah kehidupan diri kita, masalah disiplin rohani kita, tapi dia harus benar-benar bisa bawa kita keluar dari zona nyaman. Mungkin ada kesalahan ketika kita mencari ya, sehingga orang tersebut benar-benar orang yang nggak bisa kita percaya dan menyebarkan masalah-masalah kita kepada orang lain. Mari kita ampuni orang tersebut ya, kita berdoa supaya orang tersebut diubahkan juga, dan kita terus berusaha cari orang lain yang lebih tepat. Berdoa, minta Tuhan buka mata rohani kita kuat-kuat ya, supaya feeling kita, kalau kita menemukan seorang yang tepat, biasanya tuh kalau rohani kita, mata rohani kita benar-benar terbuka, ini nggak bicara masalah ngeroh banget ya, tapi ini biasanya feeling kita tuh kuat loh. Kita nih manusia punya dilengkapi dengan insting yang tinggi sebenarnya. Ketika insting kita yang tinggi itu, kita bisa baca, wah kayaknya ini tepat. Tapi kita selain insting, kita harus benar-benar jeli, pelajari. Bener gak nih orang? Bener gak? Jadi ya namanya strategi untuk melawan dosa, jadi kita perlu banyak strategi. Untuk melakukan strategi ini, ada strategi lain. Jadi ya memang berat sih, tapi demi melawan dosa ya kita harus melakukan hal itu. Seperti itu Derti. Oke Kak, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan yang sama, terus ada juga yang bertanya bagaimana kita mengontrol orang lain seperti kita yang jadi partner akuntabilitas. Itu saran 2 aplikasi yang tadi menurut saya itu kalau teman-teman mau silahkan dipasangkan di handphone kalian untuk bisa mengontrol partner akuntabilitas kalian. Nah, selanjutnya seperti biasa kita membuka untuk yang mau bertanya secara langsung bisa menghidupkan mic-nya dan bertanya langsung kepada pembicara. 1 orang aja. Silakan. Adakah yang mau bertanya? Sudah terjawab semua lagi. Ya, kalau tidak ada, izinkan saya untuk menyimpulkan sedikit menyimpulkan pembahasan kita pada malam hari ini. Jadi kita sebagai orang muda yang melayani dan juga kita yang masih belajar untuk melayani dan orang-orang muda yang luar biasa dari seluruh Indonesia yang ada pada malam hari ini, kita sangat bersyukur bahwa kita diingatkan untuk menemukan seorang partner yang menolong kita untuk keluar dari kebiasaan-kebiasaan lama. Mungkin itu tidak berbicara tentang sebuah dosa yang besar, tetapi kebiasaan lama itu lama-kelamaan kalau kita lakukan terus-menerus akan membuat itu sebagai sebuah dosa yang terbiasa kita lakukan dan kita berpikir itu nggak apa-apa. Jadi hari ini kita diingatkan kembali bahwa sekuat apapun kita butuh orang lain untuk menolong kita supaya kita komitmen menjaga komitmen itu supaya kita bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan perlu penekanan bahwa partner akuntabilitas yang dimaksud di sini adalah bukan pacar atau orang yang lawan jenis, karena itu akan berujung kepada pendekatan dan bukan saling menyelesaikan masa lalu seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, itu saja yang bisa saya simpulkan. Bagi teman-teman yang membutuhkan pelayanan juga, nanti bisa ada di Peacemaker itu ada orang-orang yang luar biasa yang bisa membantu teman-teman untuk
lebih lebih baik lagi dan menjadi manusia baru seperti ayat yang tadi sudah dibahas. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Mitchell yang sudah memberkati Sama-sama. kami dari Peacemaker malam hari ini. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada petugas yang akan memberikan pengumuman malam hari ini. Silakan Kak Daud. Oke. Terima kasih buat Kak Mitchell yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Ya, terima saya terberkati ya bahwa ada strategi sederhana yang mungkin orang tidak ketahui seperti itu. Ya, saya terberkati dengan strategi yang akan bahwa kita maka apa ya? Kita duduk juga harus bisa menyesuaikan diri. Nah, ini hal-hal sederhana seperti ini orang jarang ketahui seperti itu. Jarang, padahal sudah tahu di depannya ada yang membuat dia jatuh dalam dosa, namun juga bisa dia masih melihatnya seperti itu. Sehingga maka timbullah seperti itu. Sudah tahu maka masih melihat seperti itu. Nah, ini saya sangat mendapatkan ilmu baru seperti itu dan begitu pun saya bisa kembangkan. Oh, kalau kita bisa menjaga ini, jaga ini saya harus seperti ini ya. Bisa dikembangkan seperti itu teman-teman. Karena jika kebiasaan buruk kita membuahkan dosa, maka itu akan menghasilkan maut seperti ya teman-teman sudah jelaskan tadi. Oke, jadi terima kasih buat materi pada malam hari ini yang menurut saya sangat memberkati saya secara pribadi dan saya percaya pun teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini sangat diberkati. Teman-teman semua selalu mengikuti setiap pemberitahuan yang ada di grup Peacemaker sehingga kita boleh tidak ketinggalan oleh info-info menarik untuk membangun iman kita, untuk kita selalu tumbuh dalam Tuhan. Dan di grup kita pun ada media sosial seperti YouTube, Facebook dan Instagram. Ya, Peacemaker TV 20 di YouTube kita seperti itu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau mengembangkan bakat seperti musik, menyanyi, boleh membuat video seperti teman-teman, nanti kita edit dan kita upload ke YouTube. Begitupun di Facebook dan di Instagram. Nah, demikian pengumuman dari saya. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini kita diberkati dan kita bisa menjadi bawa perubahan ke depannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kak Ermias. Oke, saya cuma tambahkan sedikit aja. Di chat itu saya kirim tentang link YouTube ini, link grup Peacemaker, link ini WA-nya. Nanti teman-teman ingin bergabung bersama-sama dengan kami, bisa nanti untuk klik linknya di situ, nanti teman-teman akan otomatis untuk bergabung di dalam grup Peacemaker supaya kita di dalam juga saling berbagi, saling menguatkan, saling mendoakan di dalamnya. Jika ada permasalahan, pergumulan, silakan di-share. Kalau tidak mau di-share secara umum di grup, bisa di-chat ke admin-admin grupnya, seperti itu ya. Oke, itu yang saya mau tambahkan pada malam hari ini. Silakan saya kembalikan kepada Kaderti. Iya, terima kasih untuk para petugas yang sudah bertugas. Di Peacemaker itu kita punya 182 anggota. Dan di situ ada banyak orang hebat di sana yang saya percaya bahwa mereka bisa menolong kita untuk lebih baik di dalam Tuhan dan lebih semangat di dalam Tuhan. Sekali lagi, saya mewakili pengurus Peacemaker untuk mengucapkan terima kasih kepada Kak Mitchell yang sudah memberkati kami pada malam hari ini, dan tentunya jangan kapok Kak kalau misalkan tiba-tiba di chat sama Derti, di chat sama pengurus yang lain, bersedia untuk membagikan hal-hal baru yang memberkati anak-anak muda. Dan perlu diketahui bahwa Peacemaker ini nggak hanya orang-orang Jawa, tapi seluruh Indonesia, bahkan ada di luar negeri juga Kak. Luar negeri juga ada orang Peacemaker di sana. Jadi kita bersyukur pelayanan ini semakin didoakan dan didukung supaya pelayanan melalui media sosial ini kita banyak menjangkau orang-orang untuk semakin luar biasa di dalam Tuhan. Ya, kita akan berdoa sebelum kita mengambil dokumentasi. Nanti saya minta dengan kasih Kristus Kak Esra Susanto untuk memimpin kita di dalam doa. Halo Kak Esra, apakah masih ada di sini?
Oke. Kalau begitu saya minta Kak Yobel Sirait untuk berdoa buat kita, berdoa buat pembicara yang sudah memberkati kita malam ini. Oke, mari kita semua bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, di malam hari ini kami sangat bersyukur dapat berkumpul bersama-sama di dalam seminar kami di dalam Zoom ini ya Tuhan. Ada banyak sesuatu yang tidak kami ketahui yang kami dapatkan pada malam hari ini dari pembicara Pak Mitchell ya Bapak. Terima kasih Bapak buat pertemuan ini. Biarlah kiranya apa yang kami dengarkan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehingga ketika kami melewati pergumulan-pergumulan yang berat dalam kehidupan kami dapat menerapkannya sesuai dengan yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah kami semua yang mendengarkan pada malam hari ini diberikan hikmat daripada Allah sehingga dalam perjalanan hidup kami dapat melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Allah dan kami menjadi berkat bagi banyak orang dan mereka pun ingin menjadi sama seperti kami sehingga kami melakukan apa yang Tuhan katakan yaitu menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih buat Kak Mitchell, Bapak yang sudah menjadi berkat bagi kami, berkati pelayanannya, berkati pergumulannya, kemanapun dia menginjakkan kaki, biarlah kuasa Tuhan di bawahnya dan tempat tersebut menjadi luar biasa akan kehadirannya Tuhan. Kami juga berdoa buat komunitas ini, Peacemaker, Engkau memberkati apapun yang kami lakukan di tempat ini, biarlah Tuhan saja yang menjalankannya dengan luar biasa. Setiap segala sesuatu yang kami susun, rencana-rencana kami, Tuhan berkati, sehingga komunitas ini akan tetap terus berjalan dan menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di luar sana ya Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang singkat ini Bapak, kami mengucap syukur buat sukacita yang Tuhan berikan kepada kami, berkati aktivitas yang akan kami lakukan selanjutnya, baik itu beristirahat kami, biarlah Tuhan Yesus menutup bungkus darah-Mu pada kami semua, sehingga kami dapat kembali beraktivitas untuk besoknya lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Amin, terima kasih untuk Kak Yobel. Teman-teman boleh mengaktifkan kamera untuk kita ambil dokumentasi sebentar, yang tersisa tinggal 24 orang. Kita mengambil dokumentasi sebentar. Apa? Oke, silakan diaktifkan semuanya. Nanti yang mau lihat materinya lagi boleh lihat di YouTube-nya Peacemaker, juga bisa dilihat di Instagram-nya Peacemaker.